Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my students. How are you today? So today the first our lesson from home, so I hope all of you always be healthy and safety. So today we are going to discuss about present continuous tense. Well, kemarin Ibu Guru sudah janji kalian untuk belajar. Kita hari ini sebenarnya mau ulangan ya, final, tapi karena ada pemberitahuan terbaru yaitu harus belajar dari rumah, sehingga hari ini kita belajar online. Nah, present continuous tense ini adalah sebuah bentuk yang menyatakan, bentuk tenses yang menyatakan sebuah peristiwa yang sedang atau yang akan benar-benar terjadi. Present continuous tense itu ada 3 bentuk yang harus kita pahami. Yang pertama ada kalimat positif. Nah, kalimat positif ini ada rumusnya ya. Yang pertama, subject plus IM plus verb ing jika subjek kalimatnya menggunakan subjek I itu saya ya. Kemudian ada subject plus is plus verb ing jika subjek kalimatnya menggunakan subjek he, she, it, dan ada subjek plus are plus verb ing jika subjek kalimatnya they, we, you. Kemudian kalimat negatif. Kalimat negatif ini adalah bentuk hampir sama dengan kalimat positif, namun di sini apabila kita tidak ingin melakukan hal tersebut atau tidak melakukan kegiatan tersebut, maka kita boleh menggunakan kalimat negatif dengan menambahkan kata not di depan to be. Masih ingat kan to be itu apa? Ya, to be itu penghubung. Tadi yang ada di kalimat positif itu I am, is, dan are itu adalah to be. Mereka berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Seperti contoh I am fungsinya untuk subjek I, kemudian to be is untuk he, she, it, dan are untuk they, we, you ya. Nah, ini dia contohnya. Subject plus IM plus verb ing jika subjek kalimatnya I. Kemudian subject plus is, not, plus verb ing jika subjek kalimatnya he, she, it. Dan subjek plus are not plus verb ing jika subjek kalimatnya they, we, you. Ya, hampir sama kan dengan kalimat kalimat positif. Jadi hanya ditambahkan not di depan to be ya. Dan selanjutnya ada kalimat tanya. Di sini kalimat tanya yang harus diperhatikan bahwa apabila ia kalimat tanya, maka yang di awal kalimat yang dituliskan pertama adalah to be-nya. To be kemudian diikuti subjek dan diikuti verb ing ya. Jadi to be plus subjek plus verb ing. Apabila to be-nya I, maka menggunakan rumus I am plus subjek plus verb ing. Apabila subjek kalimatnya he, she, it, maka rumusnya is plus subjek plus verb ing. Dan apabila subjek kalimatnya menggunakan they, we, you, maka dia akan menggunakan to be are, yaitu are plus subjek plus verb ing, dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya ya, berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kalimatnya
Nah, ini ada contoh kalimat untuk kalimat positif ada I am taking a picture. I am taking a picture. Kemudian contoh kedua ada they are having a picnic. Dan contoh terakhir ada he is flying a kite all day long. Nah, pada continuous tense ini ya, setiap tenses memiliki keterangan waktu masing-masing dan termasuk continuous tense di sini juga kita menggunakan keterangan waktu ya, bisa boleh. Jadi kalau misalnya sekarang berarti bisa menggunakan right now, at the moment, seperti all day long, itu juga termasuk bentuk daripada tenses bentuk waktu dari tenses continue tense ya, begitu. Kemudian selanjutnya ada kalimat negatif ya. Kalimat negatif di sini hanya ditambahkan not ya. Tadi guru sudah jelaskan bahwa di depan to be ditambahkan not apabila ia termasuk kalimat negatif. Contohnya I am not taking a picture. Saya tidak sedang mengambil sebuah gambar. Kemudian they are not having a picnic. Mereka tidak sedang melakukan sebuah tamasya. Kemudian yang ketiga ada he is not flying a kite all day long. Dia laki-laki tidak sedang bermain layang-layang di sepanjang hari. Selanjutnya yang ketiga ada kalimat tanya. Di sini kita baca sama-sama. I taking a picture. Apakah saya mengambil sebuah gambar? Are they having a picnic? Apakah mereka sedang melakukan sebuah tamasya? Is he flying a kite all day long? Apakah mereka menerbangkan sebuah layang-layang sepanjang hari? Ya, di sini kalau kalimat tanya berarti kan to be-nya dulu, kemudian subjeknya baru in-nya ya. Kalau kalimat positif dan negatif tadi subjeknya dulu baru to be-nya ya. Kalian harus ingat kata kuncinya saja seperti itu ya. Berarti kalau kalimat tanya to be-nya dulu baru subjeknya. Kemudian kalau kalimat tanya jangan lupa di akhir kalimat diberi tanda tanya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dan nanti guru akan kirim tugasnya ya. Biar kamu latihan apakah benar kamu paham apa yang kita pelajari atau belum. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.